Sabtu ceria. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi. Hari ini kita mau mulai Sabtu ceria. Sekali itu masih di rumah ya, Grandpa. Iya, masih di rumah ya. Iya, masih di rumah. Tapi anak-anak masih semangat loh. Masih tetap gesit, sigap, sekalipun masih di rumah. Nah, hari ini sebelum kita mulai bernyanyi, mendengar cerita, kita mau ajak anak-anak ngapain, Grandpa? Yel-yel dulu kayaknya ya, yel-yel. Ya, yel-yel dulu, betul. Yuk anak-anak semua bangkit berdiri. Kita mau sebutkan yel Sabtu ceria. Sabtu ceria, learn and grow together with Jesus. Yeay. Nah, sekarang Meli mau ajak kamu nyanyi satu lagu. Sudah siap? Siap? Yuk kita mau nyanyi dengan semangat. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
mendengar firman Tuhan, Meda mau ajak kamu untuk berdoa. Yuk kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami juga mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh mengerti. Kami bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sabtu ceria. Miss yakin semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah anak-anak, Miss berharap anak-anak bisa duduk dengan tenang di kursinya, tidak kemana-mana ya. Miss Yuli akan menceritakan firman Tuhan. Bagi anak-anak yang mempunyai Alkitab, silakan siapkan Alkitabnya. Miss Yuli mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita. Kira-kira hari ini Miss Yuli cerita apa ya? Oke, hari ini Miss Yuli mau bercerita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Cerita di situ adalah Binyak seorang janda. Anak-anak, pada suatu hari ada seorang ibu. Dia sedang menangis. Kenapa ya? Suaminya, seorang nabi, meninggal dunia. Tetapi dia meninggalkan hutang. Nah, pada saat itu penagih-penagih hutang datang untuk menagih hutangnya kepada ibu ini. Dan ibu ini sangat sedih karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Nah, anak tahu kalau ibu ini tidak membayar hutangnya, maka penagih hutang ini akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak. Nah, itu yang membuat seorang ibu ini sedih. Nah, pada saat itu dia bertemu dengan seorang nabi yang bernama Elisa. Nah, dia menceritakan kepada Elisa bahwa dia memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Nabi Elisa berkata, "Apa yang harus kuperbuat untukmu? Apa yang kamu punya di rumah?" Nah, ibu itu teringat bahwa dia memiliki buli-buli berisi minyak. Tapi itu tidak cukup untuk membayar hutang mereka. Nah, Nabi Elisa meminta ibu ini untuk pergi keluar untuk mengambil buli-buli kepada tetangga-tetangganya untuk diisikan minyak. Nah, pada saat itu segera ibu ini meminta anak-anaknya untuk mengambil bejana-bejana yang ada di rumah tetangga-tetangga mereka untuk dikumpulkan dan dibawa ke rumah mereka. Dan pada akhirnya anak-anak itu pergi keluar dan mengambil bejana itu dan membawa ke rumah mereka. Dan sudah terkumpul semuanya, Nabi Elisa berkata bahwa tutuplah pintumu dan isilah bejana-bejana itu dengan minyak. Segera ibu dan anak-anak itu menutup pintunya dan mereka masuk ke dalam dan mengisi bejana-bejana yang kosong itu. Sehingga pada akhirnya bejana-bejana yang kosong itu terisi penuh. Nah, Nabi Elisa berkata bahwa juallah minyak itu kepada orang lain dan bayarlah hutangmu. Nah, anak, ibu dan anak-anak ini melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Dari cerita ini kita mau belajar 2 hal. Ya. Yang pertama, kita mau belajar memiliki sikap hati yang sigap. Cepat, siap untuk melakukan. Yang pertama, bagaimana kita memiliki sikap hati yang mau menolong orang lain. Apakah kita memiliki hati yang cepat, yang siap, segera untuk bisa menolong orang lain ketika orang lain memerlukan bantuan kita. Entahkah orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Entahkah dia orang kaya maupun orang miskin. Apakah kita memiliki hati yang mau menolong orang lain? Yang kedua, apakah kita memiliki hati yang mau mendengarkan?
mendengarkan perkataan. Entahkah itu perkataan dari orang tua, ada ibu dan ayah, di rumah ada koko, kakak. Apakah kita mau mendengarkan apa yang mereka sampaikan kepada kita? Apa yang baik untuk kita? Apakah kita mau mendengarkan perkataan dari gurunya di sekolah, Mister, Madam, Miss? Apakah kita mau mendengarkan mereka? Nah, anak, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bagaimana kita memiliki hati yang mau menolong orang lain, memiliki telinga yang mau mendengarkan orang lain, yang siap, cepat, segera melakukan apa yang baik, apa yang diperintahkan kepada kita. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap hati yang demikian. Miss Yuli dan Madam Lily percaya bahwa anak-anak Sabtu Ceria pasti memiliki hati sama seperti dari firman Tuhan tadi. Memiliki hati yang mau menolong, memiliki telinga yang mau mendengar, cepat segera melakukan sesuatu tanpa menunda-nunda. Ya, oke, cerita kita sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali di Sabtu Ceria minggu depan. Bye-bye. Ya, kita sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah selesai Sabtu Ceria. Ya, masih semangat. Semangat. Nah, sebelum kita selesai, kita mau berdoa, kita mengucap syukur karena kita sudah belajar firman Tuhan. Kita juga sudah bernyanyi dengan semangat. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah selesai Sabtu Ceria. Tuhan tolong sepanjang hari ini supaya kami selalu semangat, selalu sigap melihat apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bye-bye, sampai jumpa lagi minggu depan.